What's up guys, kembali lagi sama gua Gabriel Marco di channel Biduan. Nah guys, apa kabar? Semoga baik ya. Semoga by the time sekarang ini kalian udah bisa lebih dekat lagi sama doan kalian ya, ataupun malah bisa mendapatkan doan kalian. Nah, bagi yang belum nih, jangan menyerah. Memang untuk mendapatkan doan kalian tuh butuh waktu yang panjang, kadang-kadang juga harus bersabar ya. Tapi don't worry, it's all worth it in the end. Jadi jangan pantang menyerah, semangat terus. Dan banyak berdoa juga ya. Nah, di video ini gue akan membahas tips caranya gimana sih agar kita bisa impress di date kita dengan calon pasangan kita gitu ya. Karena kemarin kan gue udah emang banyak ngomongin ya tentang the other side of it, which is gimana sih cara attract dia di depan kalian gitu, atau pasangan di depan kalian. Lalu apa saja yang dibutuhkan, apa saja kriteria yang diinginkan pria kepada wanita secara inner qualities atau secara outer qualities atau secara penampilan ya. Nah, gue yakin ketika kalian udah punya kualitas-kualitas tersebut secara garis besar ataupun semuanya mungkin kalian udah punya, gue yakin pasti banyak sekali yang naksir sama kalian ya. Pasti banyak sekali yang akan ajak kalian ngedate gitu. Tapi diajak ngedate itu satu hal ya, tapi untuk mengikat mereka agar mereka bisa mengajak kamu ke tahap yang lebih serius itu hal yang berbeda. Nah, ini semua dilakukan dalam saat dating atau saat kencan, dimana kalian bertemu dengan gebetan kalian dan coba untuk melihat apa kalian cocok apa enggak. Nah, di video ini gue pengen nyiapin kalian nih agar kalian tuh bisa di saat date dan bisa impress calon gebetan kalian pada saat date. Jadi kalian bisa diajak ke tahap yang lebih serius gitu ya. Nah, apa aja sih tips dan trik agar calon gebetan kamu bisa impress sama kamu saat dating? Yuk kita cek. Nah, yang pertama itu preparation ya. Atau persiapan, apa saja yang harus dipersiapkan sebelum dating itu menurut gue adalah pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan siapa? Yaitu pertanyaan-pertanyaan meliputi apa yang pengen kamu ketahui dengan calon gebetan kamu ini ya gitu. Tujuannya tuh apa? Agar kamu bisa mengetahui apakah calon gebetan kamu ini cocok nggak buat kamu gitu, atau sesuai dengan kriteria kamu nggak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus disiapin ya. Jadi kalau dating itu kan bukan hanya kita yang pengen mengetahui apakah mereka cocok dengan kita apa enggak ya, tapi mereka juga ingin mengetahui apakah kita cocok dengan mereka atau tidak. Sama-sama mencari tahu lah dalam dating itu apakah ada kecocokan apa enggak. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan tersebut menurut gue ya memang harus disiapin gitu. Nah, gue mau kasih contoh dikit nih, kira-kira jenis pertanyaan seperti apa yang bisa kamu tanyakan ke calon gebetan kamu ya. Contoh satu, kalau kamu pengen tahu ambisinya atau goalnya seperti apa, kamu bisa nanya, kira-kira ada mimpi kamu nggak yang belum tercapai selama ini, atau di 5 tahun atau 10 tahun ke depan lah gitu. Jadi kamu tahu ya goal dia itu apa sih gitu, dan secara life goals dan juga secara profesional dan personal goalsnya itu kamu tahu apa yang pengen dia capai. Apakah ini orang punya ambisi atau enggak ya, dia termotivasi untuk mencapai hal tersebut atau enggak ya, di situ kamu bisa tahu. Kedua, kalau kamu pengen tahu karakternya atau pengen tahu strength dan weakness atau kelebihan dan kekurangannya, kamu bisa nanya contoh pertanyaan seperti ini. What's the most favorite thing about yourself? Atau hal apa sih tentang diri kamu yang menjadi favoritmu gitu. Kedua, untuk ketahui weakness-nya secara indirectly ya. Kalau kamu tanya misalnya what's your weakness gitu mungkin nggak enak, tapi secara indirectly kamu bisa nanya, kira-kira tahun ini apa sih yang pengen kamu improve dari diri kamu gitu. Jadi nanti jawaban dia itu berarti weakness-nya dia atau kelemahannya dia, memang dia pengen improve dan dia aware tentang kelemahannya tersebut gitu. Nah, lalu yang ketiga, jika kamu pengen mengetahui hobi atau passionnya, kamu bisa tanya apa sih yang kamu lakukan dalam waktu luang kamu gitu. Lalu tips kedua agar bisa impress dalam dating kamu adalah dressing up ya. Yes, jangan meremehkan pentingnya dress up dan penampilan pada saat dating. Karena yes, pria menilai fashion sense kamu dan cara kamu berpakaian. Karena gue denger dari pria-pria lain, teman gue juga, yang bisa ilfeel cuma karena mereka kurang suka dengan cara berpakaian wanita gitu. Menurut gue wajar ya, karena wanita juga sama. Menurut gue pasti ilfeel kalau style pria atau cara berpakaian pria itu kurang bagus ya kan. Jadi kalau kamu bisa berpakaian dengan baik dan fashion kamu atau style kamu juga baik, pasti nilai jual kamu di mata pria tersebut juga akan naik ya. Sebaliknya, kalau fashion atau style kamu kurang sesuai dengan taste dia, atau kamu kurang kasih effort dalam berpenampilan, maka value kamu nanti akan turun gitu. Nah,
gue akan kasih beberapa tips gimana dress up yang baik pada saat dating. Ini menurut gue ya, gitu. Ini menurut dress gue seperti apa sih ke fashion wanita gitu. Yuk kita cek. Nah, tips yang pertama itu dress sesuai occasion ya. Jadi kalau misalnya kalian ke tempat formal, dressnya ya formal. Kalau kalian ke tempat casual seperti coffee shop gitu, ya dressnya casual gitu ya. Jadi yang cocok dengan occasion. Jangan sampai kalian overdress atau underdress setiap occasionnya, nanti jadinya awkward ya, aneh gitu, karena nggak sesuai dengan tempatnya. Dimana mungkin juga cowok atau partner dari kalian itu pakai bajunya juga beda sama kalian kan, karena misalnya dia formal kalian nggak formal, dia nggak formal kamu formal, jadinya nggak cocok. Jadi coba sesuaikan dengan tempat ya gitu. Nah, yang kedua kan mulai dari atas ya, dari rambut. Nah, rambut itu gue saranin dicatok ya, jadi kelihatan rapi dan cetar gitu menurut gue. Lalu makeup juga perlu, tapi jangan yang terlalu menor, karena nanti cowok juga jadi nggak fokus, sama fokusnya jadi sama makeup yang terlalu tebal itu. Jadi go for the light makeup atau no makeup itu yang menurut gue banyak cowok juga suka ya. Lalu turun ke baju, menurut gue for the first date cari yang aman-aman aja. Go for the simple one, because the simple one is the best menurut gue ya. Simple is elegant gitu. Jadi jangan menggunakan warna-warna yang terlalu terang, nyentrik, atau menggunakan tipe-tipe baju yang terlalu over ya menurut gue. Tapi go for the simple one atau chic look ya, itu yang jadi atasan dan bawahan atau style itu yang feminin menurut gue, itu yang suka dilihat oleh pria gitu. Lalu yang terakhir itu pakai parfum juga ya, tapi jangan terlalu banyak karena nanti ganggu partner breathing kalian itu. Jadi pakai yang cukup aja sesuai, dan coba go for the fruity atau feminin, bau yang feminin itu, karena memang kalau cewek wangi itu menambah daya tarik di mata pria ya, dan pria itu emang sukanya yang aromanya itu feminin gitu. Ini menurut gue dan menurut research gue juga sih. Dan untuk kalian yang udah sering nonton video gue pasti pernah nonton tentang video ini ya, yang gue bahas lengkap tentang gimana appearance atau penampilan yang bisa menambah daya tarik kalian di mata pria gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau cek lebih lanjut lagi, lebih lengkap lagi, lebih detail lagi, bisa cek di video gue itu ya. Yang berikutnya adalah be on time ya. Nah, ini menurut gue suatu hal yang banyak orang kurang mikirin ya, atau menurut gue underrated. Tapi menurut gue sangat penting, atau mungkin malah yang paling penting dalam dating gitu. Karena kalau misalnya kalian pergi dating dengan high value man, dia itu sangat mementingkan yang namanya waktu ya. Karena menurut mereka time is money. Jadi ketika kalian telat udah datang suatu dating, itu menurut mereka kalian kurang menghargai waktunya ya gitu. Yang ada nanti nilai kamu jadi berkurang. Jadi jangan remehkan hal tersebut. Please be on time ketika datang ke dating. Dan ini juga berlaku ya untuk cancellation atau pembatalan dating. Coba batalin, misalnya emang mau batalin nggak bisa datang, harus dibatalinnya dari sejauh mungkin ya gitu. Jangan sampai batalinnya itu kayak on the date, misalnya janji jam 4 batalin jam 4. Nah itu jangan ya, karena dia udah pasti datang, dia udah datang ke sana tapi kamu nggak datang, yang ada dia jadi turn off itu. Atau 1 jam sebelumnya juga kurang ya, kesannya terlalu mendadak. Jadi cut off rate-nya menurut gua 1 hari sebelumnya. Coba kalau misalnya membatalkan 1 hari sebelumnya. Lalu on time ini juga sering dipakai sebagai tes ya sama high value man gitu, karena mereka pengen lihat cewek yang mereka dating ini menghargai waktu atau tidak, punya time management atau tidak. Karena kalau tidak menghargai waktu, tidak punya time management, maka menurut mereka ini cewek ini tidak cocok ya dengan mereka gitu. Karena mereka kan time management ini sangat bagus dan menghargai yang namanya waktu. Jadi ketika kalian telat atau tidak menghargai yang namanya waktu, bisa-bisa dia turn off ya, karena dia merasa secara lifestyle dan secara kriteria itu kalian nggak masuk. Nah, tadi kan gue banyak ngomongin tips and trick sebelum dating ya, atau approach kita gimana sih sebelum kita datang ke date tersebut. Nah, sekarang gue mau masuk ke tips and trick ketika lagi dating ya, atau on the date. Apa sih yang harus kita lakukan ketika lagi dating? Berikut tips and tricknya. Yang pertama, relax ya. Coba sebisa mungkin relaxin badan kamu dan relaxin pikiran kamu ketika lagi dating. Karena ketika kamu relax, maka partner dating kamu juga akan lebih relax ya. Dan suasana akan lebih cair, date juga akan lebih menyenangkan, lebih seru gitu. Balikannya, kalau kamu datang dengan tegang ya, nervous gitu, nanti partner dating juga kamu juga akan jadi ikutan nervous atau tegang. Jadi coba tampilin body language
yang rileks ya. Kayak misalnya kamu duduk yang rileks, duduknya yang nyantai, lalu kasih juga eye contact ya. Jadi eye contact itu tujuannya agar partner dating kamu tuh lebih nyaman ketika berbicara dengan kamu juga gitu. Jadi kalau misalnya kamu avoid eye contact gitu atau menghindari namanya eye contact, maka nanti dia jadi nggak comfortable ya ngobrol sama kamu gitu. Lalu ngobrolnya juga nyantai, jangan terburu-buru, jangan terlalu cepat, ngomong dengan pelan aja tapi dengan intonasi yang clear dan juga nyantai gitu. Lalu yang terakhir, jangan lupa untuk tersenyum ya. Lalu tips yang berikutnya itu gue mau ngomongin lebih lanjut lagi, lebih banyak lagi tentang namanya senyumnya, karena menurut gue senyum itu adalah tips yang sangat powerful ya, yang bisa dipakai ketika dating. Karena apa? Karena ketika kalau kamu senyum itu kamu akan terlihat sangat nyenengin ya, seperti yang gue lakuin sekarang ini kan, gue senyum. Nyenengin nggak? Semoga nyenengin ya gitu. Satu, nyenengin. Kedua, kamu juga membawa aura yang positif gitu ya. Jadi hasilnya apa? Hasilnya teman dating kamu bisa jadi lebih nyaman dating sama kamu. Dia bisa ikutan happy juga, ikutan senang juga, dan yang pasti dia makin betah dan merasa happy bisa dating sama kamu. Nah, kalau kita ngomongin senyum, pasti nyambungnya juga ke humor ya. Nah, ketika kalian dating itu pasti nanti ada kalanya kalian bercanda-bercanda atau mengeluarkan humor kesama gitu. Dan mungkin ada suatu saat ketika teman dating kamu tuh bercandain kamu gitu, secara nggak sengaja atau sengaja ya gitu. Nah, ketika ini terjadi, jangan sampai mudah tersinggung ya gitu. Kalau dibercandain mungkin balik bercandain aja atau anggap aja just for fun gitu. Karena kalau misalnya kalian marah atau tersinggung karena bercandaan itu, nanti akhirnya jadi awkward ya, dan kalian kelihatan tegang gitu. Sebaliknya pun, kalau misalnya kalian bercanda lalu teman dating kalian juga tersinggung, berarti kalian bisa jadikan ini sebagai bahan analisa juga kan. Berarti cowok ini mungkin dia insecure atau dia kenapa dia bisa sampai defensif. Kalau misalnya dia terlalu serius, apakah masuk ke dalam kriteria kalian gitu ya. Karena menurut gue humor itu sangat bagus ya dalam dating ya, karena humor itu menghibur kan, jadi kita juga bakal seneng dalam dating. Kedua, kita juga jadi relax ya dalam dating. Ketiga, suasana juga bisa cair ya dengan adanya humor gitu. Dan dating itu terasa sangat fun ketika ada namanya humor. Jadi cultivate yang namanya sense of humor kalian. Lalu berikutnya menurut gue juga penting, atau malah yang paling penting ya yaitu be yourself atau jadilah diri kalian sendiri. Kenapa? Karena kita bisa tahu sebenarnya teman dating kita cocok gak sama kita, atau sebenarnya kita masuk gak ke dalam kriteria teman dating kita tersebut. Nah, kalau kita jadi orang lain, yang ada nanti dia sukanya sama orang lain, dan kita juga nggak bisa tahu beneran cocok apa enggak ya. Jadi penting banget be yourself atau jadilah diri kamu sendiri dalam dating, sehingga kamu tahu kalian beneran bisa connect nggak sama teman dating kalian. Kalau misalnya connect ya lanjut, kalau misalnya nggak connect ya move on gitu. Jadi kalian nggak buang-buang waktu, tenaga, dan pikiran kalian. Lalu gue sekarang mau masuk ya ke dalam komunikasi. Jadi apa sih yang harus kalian omongin atau gimana cara komunikasi dalam dating gitu. Nah, nanti gue bagi ke dalam 2 part, do's and don'ts ya. Sekarang gue mulai dulu dengan do's-nya dulu. Yang pertama itu kan tadi kalian udah siapin bagian prepare tuh, udah siapin pertanyaan yang pengen kalian tanyakan teman dating kalian kan. Nah, sekarang tuh saatnya nanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi jangan seperti interview ya. Nanti jadi kelihatan banget ini udah dipersiapin gitu. Tapi let it flow naturally lah. Let him atau teman dating kamu itu juga let him be in charge lah ke dalam komunikasi. Biarkan dia mulai pembicaraan dan lain-lain. Lalu kamu nanti selipin pertanyaan-pertanyaan tersebut kalau emang nyambung sama pertanyaan yang ditanyakan gitu. Lalu nomor 2, try to find common grounds ya, atau kesamaan antara kalian. Nah, ini hal yang sangat bagus untuk membuat conversation itu jadi seru. Common ground itu seperti apa sih? Bisa juga misalnya kalian mempunyai hobi atau interest yang sama gitu. Contoh misalnya sama-sama demen gym, kalian bisa banget nih ngomongin tentang gym lah, programnya seperti apa,
kalian gimana dan makanannya seperti apa ya gitu. Jadi kalian bakal bisa lebih connect gitu. Contoh lain misalnya kalian sama-sama demen baca buku, bisa banget ngomongin buku-buku favorit kalian, apa yang kalian bisa pelajarin dari buku tersebut juga mungkin kalian bisa sharing-sharing gitu. Jadi nanti bisa menarik dan bisa connect gitu. Lalu kalau kalian sama sekali nggak bisa ketemu common grounds so far, kalian bisa juga coba-coba tanya aja tentang hobi atau passionnya dia tersebut. Satu, kalian bisa jadi belajar tentang hobi dan passionnya mereka tersebut, kalian bisa jadi tahu dan nambah knowledge ya gitu. Kedua, cowok tuh juga suka ketika ketemu cewek yang memang demen belajar dan show interest kepada passion, hobi atau kerjaan yang sedang dia kerjakan gitu. Jadi both is a win-win solution ya. Kalian just do it, nanti at the end of the day teman dating kalian pasti impress dan jadi suka sama kalian karena jika kalian melakukan hal-hal yang tadi gua sebut tersebut ya. Lalu melanjutkan dari poin sebelumnya ya, jadi the most important skill in communication itu adalah sebenarnya listening atau mendengarkan. Jadi tips gue berikutnya adalah banyak-banyak mendengarkan ketika lawan berbicara. Lawan bicara kamu sedang ngobrol gitu. Kenapa? Karena ketika orang itu dengarkan secara aktif dan kamu show interest dengan apa yang dibicarakan, maka orang itu akan jadi suka sama kamu. Itu udah disebutkan oleh research ya. Jadi banyak-banyak mendengarkan dalam pembicaraan, dalam dating kamu, dan jangan terlalu banyak mendominasi percakapan ya gitu. Jangan ngomong terus, tapi banyak-banyak mendengar juga. Namun sebaliknya, jangan terlalu sedikit bicara, jangan terlalu diam juga, jangan terlalu sedikit bicara juga ya. Karena ketika kalian melakukan ini, maka nanti teman dating kalian jadi mikirnya ini dating nggak seru ya, karena dia cuma bicara sendiri. Jadi gimana sih gitu? Kok gua banyak ngomong salah, gua sedikit ngomong salah? Yang benar itu adalah semuanya harus balance ya. Balance, karena yang namanya komunikasi itu kan, dating itu two way communication. Jadi harus seimbang antara berbicara, mendengarkan, dan juga bertanya. Jadi jangan selalu bertanya juga, tapi mendengarkan juga. Tapi jangan hanya mendengarkan juga, tapi banyak bertanya dan banyak berbicara juga. Gitulah kalian harus temuin point of balance ini ya. Lalu gue masuk ke don'ts of communication ya. Yang pertama itu menurut gue, jangan banyak ngomongin tentang X gitu. Mungkin nanti ketika kalian lebih serius, ke tahap yang lebih serius, udah lebih ada koneksi, mungkin kalian pengen tahu historinya, pengen tahu dia pacarannya dulu gimana, itu boleh nanya tentang X. Tapi kalau first date menurut gue jangan, karena nanti dikiranya belum move on mungkin. Dan kedua, menurut gue first date itu have to be about yourself and your partner only ya gitu. Jadi jangan sampai involve orang lain, apalagi ex. Lalu don'ts yang kedua itu menurut gue, jangan terlalu eager ke dalam relationship atau udah menunjukin kalian tuh suka banget sama temen dating kalian. Kenapa? Karena nanti dikiranya insecure ya, atau kelihatannya aneh gitu. Kenapa ini, kalau ini kan baru first date tapi kok udah kelihatan suka banget, udah kelihatan mau banget gitu. Karena ini kan baru kenal, kok bisa udah langsung suka sama yang baru kenal apa gimana. Jadi santai aja. Fokus dari first date itu adalah untuk banyak-banyak saling mengenal each other ya. Jadi do that, banyak-banyak belajar tentang each other. Lalu tadi kan gue udah banyak ngomongin tentang before date, on the date. Maka sekarang gue mau ngomongin di after date ya, atau setelah date. Nah, di after date atau setelah date ini menurut gue mindset kalian sangat penting ya, sangat berperan di sini. Kenapa? Karena di sini kan keputusan ya. Kalau dia emang merasa cocok sama kamu ya dia akan lanjut. Dan kamu, kalau misalnya dia nggak merasa pada saat first date dia nggak cocok sama kamu ya dia nggak akan lanjut. Begitupun sebaliknya ya. Kamu di sini juga ambil keputusan, sama-sama ambil keputusan. Ketika kamu cocok, kamu mau lanjut. Ketika kamu nggak cocok ya nggak lanjut gitu. Nah, ketika kamu merasa cocok tapi dia nggak merasa cocok dan dia nggak mau lanjut, ini kan yang nggak enak ya. Jadi menurut gua di sini mindset kalian sangat penting. Satu, kalian nggak bisa memenangkan semua pertandingan, atau kalian nggak bisa bikin semua orang itu suka sama kalian gitu. Jadi ketika ada teman date kalian yang nggak merasa cocok dengan kalian atau nggak mau lanjut, jangan sakit hati atau berkecil hati karena kalian nggak bisa cocok sama semua orang. Berarti jodoh kalian itu ya belum datang aja
gitu. Jadi mindsetnya harus seperti ini ya gitu. Mindsetnya tuh jangan terlalu berharap, jangan sampai menyerah gara-gara gak dapet dengan date yang ini, tapi terus improve aja, terus belajar dari date ini agar kalian bisa jadi lebih baik di date-date berikutnya dan bisa dapat someone yang emang connect sama kalian. Nah, itu dia tadi tips and trick gua gimana caranya agar kalian bisa impress saat first dating, baik before, on the date, and after the date ya. Jadi at the end of the day gue cuma mau bilang don't push yourself too hard on this gitu. Jangan terlalu terlalu serius lah gitu untuk menghadapi ini, tapi approach-nya tuh harus fun ya, have fun aja dan relax menghadapi date ini gitu. Karena emang dating itu fun ya kan, supposed to be fun, bukan jadi kayak sebuah ekspektasi dan lain-lain. Jadi turunkan ekspektasi kalian dan hadapi date ini dengan mindset yang fun aja gitu. Lalu bisa juga dengan mindset untuk nambah experience ya, pengalaman ketika dating, jadi bisa lebih improve lagi untuk next date-nya dan bisa mengimprove di kalian juga gitu. Jadi terakhir gue cuma mau bilang just do your best aja and let God do the rest gitu. Itu aja video dari gue guys, gue pamit, semoga membantu. Be the one so you can get the one. Bye bye.